Weni, serahkan tumbalmu kepadaku sekarang juga. Aku tidak akan menyerahkan anakku sebagai tumbal. Ingat janji setiamu kepadaku. Bila kau ingkar, nyawamu tebusannya. Jangan pilih anakku sebagai tumbal. Weni, beraninya kau membangkang kepadaku, terimalah hukumanku. Muter. Allah, aduh tariannya pengen kayak gitu. Ya Allah, Simpo. Sudah malam, kamu harus pulang. Bentar dulu dong, Bu. Orang aku masih perempuan. Kamu nekat ngeyel ya? Hah? Bocah wedok pulangnya malam loh. Enggak mau, aku nonton bentar doang. Aku udah Kalau kamu nekat di sini, Simbok gembok pintu rumah. Silahkan kamu di luar, ngerti? Ya Allah, Bu, bentar dulu, Tombo. 10 menit, Tombo. 10 menit, Tombo. Pulang. Jadi wanita itu harus bisa jaga kehormatan. Jangan pulang terlalu malam. Lawang tadi juga masih banyak kok anak-anak perempuan. Gak apa-apa sama orang tuanya, Bu. Ya kamu jangan ikut-ikut. Lawang aku tuh nonton juga karena aku suka ronggeng, Bo. Aku tuh pengen jadi penari ronggeng. Udah toh, kamu tuh nurut sama Simbok. Kejar copet, kejar. Ayo, kejar. Copetan, Bos. Pakai nanya lagi. Lagian aku tuh juga belum ngantuk, Bo. Aku pengen nontonin ronggeng. Tak kasih tahu ya, sekali tidak boleh pergi. Kamu mau, kamu kualat. Kira apa, Tombo? Orang pengen jadi penari ronggeng doang. Wes. Nonton sebentar, Bo. Mbak gitu deh, Mbak. Aduh. Mana? Udah. Nggak ada, Bos. Aduh, gawat. Kalian tuh gak pada becus ya? Gak pada becus semua. Maaf, Bos. Kalian semua saya pecat. Loh, kok dipecat, Bos? Dengar semua ya. Kalian tahu, dompet saya tuh isinya jimat. Kalau jimat itu hilang, aku ini bisa celaka. Loh, terus piye? Piye. Bos. Ayo, ampun, Bos. Rasain semuanya. Hah? Orang-orang yang gak becus kerjanya. Mudah-mudahan dapat ikan nih. Wah, udah nyangkut nih. Apaan? Orang nyari ikan dapat nih selendang. Rezekinya Siti. Buat Siti aja. Disapu kotor lagi. Alah. Siti. Apa tuh?
Aku punya kado buat kamu. Kado apa? Orang gak ulang tahun dikasih kado. Mau nggak? Kado apa tah? Tapi merem dulu. Oh ya wes. Dah. 1, 2, 3. Aduh bagus banget. Tapi mana tah kadonya nggak kelihatan? Dibuka. Oh iya. Ya Allah. Ih, bau. Iki apa tuh kain basah dikasih aku ini? Apa tuh kamu ih? Ini tali mancing. Dari Empang? Iya. Iki dari Empang? Iya. Oh pantesan bau. Ngapain tuh dikasih sama aku? Buat Oh iya, paham. Dipakai. Nah, tuh. Main catur. Bukan. Hah. Main tenis. Nggak ronggeng. Iya, tahu orang bercanda. Tapi ini basah banget loh, bau. Dikasih dikeringin dulu toh. Gimana kamu? Aduh. Kisah apa tuh? Nggak tahu. Mogok bos, mogok. Ntar bos. Mobilnya rusak. Mogok, bentar bos, bentar bos, bentar. Bentar ya bos. Pak, mobilnya udah ketuaan sih. Mau kemana toh Pak? Sebentar. Oh, Mumun. Wih, cantik. Udah nyala bos. Sip. Ayo Pak. Oke bos, ya bos. Cantik sih. Aku pengen kayak begitu kamu juga cantik. Ya apa tak ngomongnya begitu langsung deh. Masih gombal. Enggak, latihan yuk. Bapak masih penasaran sama selendang tadi. Sepertinya selendang itu punya aura magis. Loh, tapi kok saya nggak ngerasain apa-apa loh, Pak. Kamu itu kalau ada hantu aja baru kerasa. Alah, Pak, udahlah. Kayaknya juga nggak ada yang aneh dari selendang itu. Mumun aja nggak ngerasa apa-apa, biasa aja. Enggak. Bapak benar-benar merasa ada aura magis sekitar selendang tadi. Dan mobil kita tiba-tiba mogok, kenapa? Coba kamu pikir. Waduh, tuh. Bapak ini kok jadi bikin saya merinding gitu loh. Dasar kamu penakut. Aku nggak tahu loh gimana gerakannya. Biasanya aku tonton tuh yang si Mumun. Mulai. Begitu. Gini tuh ya. Gini tuh ya. Azan? Iya, San.
pulang ya. Yuk, hati-hati. Makasih udah nemenin Nari. Dah. Dadah. Dah. Ya, Mas. Assalamualaikum. Kok jadi ikutan? Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Deg-degan aku ini. Aduh. Aku bisa nari. Oh, waalaikumsalam. Kenapa kamu nunggu di luar? Masuk aja. Ini nunggu Siti. Iya. Sudah, Simbok masuk ya. Oke. Aduh, Simbok ngagetin aja. Sawal. Ngagetin juga nih. Hai. Yuk, aku sudah siap. Ayo. Nah, aku iringin ya. Yo, yang bagus supaya aku juga narinya enak. Yo. Mulai. 1, 2, 3. Nah, aku muter ya. Bagus banget ya. Apik tenan nih. Aduh. Iya ya. Nggak kalah sama Mumun. Siti! Mbok, Berhenti! ono apa toh, Mbok? Kenapa? Hah? Berisik, tahu nggak? Cayu. Sudah Simbok larang jangan jadi penari ronggeng. Malah kamu latihan tari. Apa itu? Kamu kok ngeyel? Siti udah bilang berkali-kali, Mbok. Siti pengen banget nari rongkeng, Mbok. Kan gak dosa toh, Mbok, nari rongkeng, Mbok. Sudah. Hei, bubar semua. Tidak ada tari. Tidak ada penari ronggeng. Mbok, jangan begitu, Mbok. Ayo, masuk. Mbok, aku mau latihan sekali aja, Mbok. Sekali Masuk. doang. Ya Allah, Wal, aku pengen latihan, Wal. Mbok, Mbok tega banget sama aku, Mbok. Sawal. Begini, Mbok, maksud kedatangan saya kemari ingin mengundang Siti untuk menari ronggeng di acara syukuran pesta hajat saya. Pak Barda, dari dulu Siti itu saya larang jadi penari ronggeng. Lah wong Siti itu tariannya bagus, Mbok. Jadi bisa nyaingin si Mumun. Pokoknya tidak saya izinkan Siti jadi penari ronggeng. Titik. Ya wes kalau gitu, saya pamit dulu, Mbok. Monggo. Ya wis. Kenapa toh, Mbok? Siti nggak boleh nari rongkeng. Itu cita-cita Siti dari dulu toh, Mbok. Sudah Cahayu. Kamu tuh jangan cengeng. Masih banyak kerjaan lain selain jadi penari ronggeng. Nggak mau, pokoknya mau jadi penari rongkeng, Mbok. Ya wis. Mbok sekali ini aja toh, Mbok. Diizinin toh, Mbok. Wis ora. Mbok sekali ini aja toh, Mbok. Mbok. Begitu, Mbok. Kayaknya cita-citaku jadi penari rongkeng itu nggak mungkin terwujud. Sabar kamu, Ti. Sabar. Habis gimana? Wong Simpuk juga nggak ngizinin. Udah berkali-kali aku minta, tetep nggak diizinin.
Jangan sedih. Pasti ada jalan. Ya wes lah. Yang penting kita pulang aja lah, aku udah mumet, aku mumet. Siti. Mon, apa toh? Katanya kamu mau jadi penari ronggeng. Jangan ngimpi kamu. Dengar, jangan ngimpi. Kamu tuh nggak akan bisa nyaingin aku. Nggak akan bisa jadi penari ronggeng. Ngerti? Udah, jangan pada berantem. Ya udah, kita pulang. Iya, ya yuk. Ti, gimana? Kamu mau ya nanti malam nari ronggeng di tempatku? Malam. Yo. Ya kalau saya pasti mau. Ya tapi gimana tuh? Simpo nggak boleh, kan tahu sendiri kemarin nggak boleh katanya. Iya. Bener, Ti. Tapi tarian kamu tuh luar biasa. Aku yakin suatu saat kamu akan jadi penari ronggeng yang terkenal banyak duit. Mau ndak? Yo. Kalau dipikir-pikir, boleh juga. Kan kamu sekalian latihan, sekalian tampil. Ya iya, tapi Simpo gimana tuh kalau ketahuan? Lah aku nonton aja dimarah-marahin, apalagi aku lari ronggeng tuh. Tapi inget, Ti, nggak usah bilang-bilang ke Simbo. Yuk. Gimana? Nggak usah bilang-bilang Simbo. Iya toh, iki aku bingung. Gusto, nggak usah takut. Kamu tak kasih honor yang gede. Terus tak beliin baju-baju yang bagus buat kamu nari. Pokoknya yang top, marko top. Baju? Iya. Satu setel? Iya. Pokoknya sing apik-apik. Nih, tak kasih honornya sekarang, kamu pegang. Masya Allah. Wis Aku ora dikasih apa-apa. sekarang tuh duitnya. Iya. Nanti Gak enak lah. ya wis toh dhewe enakne ae. Nanti bajunya sekalian kamu buat nampil. Ya wes Ya. lah, gimana tuh iki? Heeh. Kalau langsung dikasih duitnya. Wis toh ora apa-apa. Ya. Iki gak apa-apa tuh. Aku nggak pernah lihat duit kayak gini. Ya wis, Ti. Oh, Sampai ketemu nanti malam ya. iya. Nah, monggo. Ya wes. Ya. Bisa main ronggeng Iya. ya. Tak Jangan tunggu ya, Ti. bilang-bilang ibuku ya. Iya, wis tenang bae.
Siti nari tempatnya Barda. Apa kamu bilang Siti anaknya Simbo itu? Iya, Bos. Emang bisa dia menari ronggeng? Iya, Bos. Bisa. Tariannya bagus sekali, Bos. Kamu jangan suka melebih-lebihkan ya. Beneran, Bos. Saya nggak bohong. Orang-orang di sana melihat pada terpesona. Kenapa si Barda nggak ngundang Mumun saja? Nyari masalah dia. Ayo kita ke sana. Siti, sejak kapan kamu jadi penari ronggeng? Ha? Dasar anak ingusan. Kamu mau nyanyiin anakku? Kenapa? Pergi kamu dari sini. Cepat. Kamu sudah bosan hidup ya? Kamu sudah dekat, Gani. Siapa yang menyuruh kamu nampil nari ronggeng? Simbo sudah melarang kamu nari di rumahnya Pak Barda. Apa maksud kamu? Mbok, udah berkali-kali Siti bilang sama Simbo, Siti pengen banget Mbok jadi penari ronggeng. Iki ono apa tuh tiap hari dilarang, Mbok? Simbo ini khawatir sekali sama kamu, Dok. Cayu, kalau ada apa-apa dengan kamu gimana? Kamu tahu kan, Pak Gani itu orangnya sangat bengis dan kejam. Emang dia itu siapa sih, Mbok? Kenapa ada yang larang-larang aku nari? Kenapa? Pak Gani itu tidak akan mau tersaingi anaknya oleh kamu. Kamu harus ngerti, kalau kamu celaka bagaimana dengan Simbo? Hah? Sudah, dengarkan kata Simbo. Jangan bersedih, Siti. Kamu akan menjadi penari ronggeng yang terkenal. Pakailah selalu selendangku setiap saat dan waktu kamu menari, agar banyak orang yang mengagumimu. Ya ampun, Dok. Ini kan Simbo.
Bo, boleh kan kalau nanti malam Siti tampil di tempat saya? Begini, Bo. Saya ini akan mengadakan syukuran. Karena istri saya baru saja dipromosikan naik jabatan di tempat kerjanya. Tapi Pak. Saya tahu, Bo. Simbo pengen Siti dibayar tinggi, kan? Ini, Bo. Saya sudah siapkan honor buat Siti. Bukan ini, Pak. Tapi saya khawatir kalau nanti Siti nampil, kalau ada apa-apa gimana, Pak? Oh, saya paham, Bo. Kalau soal itu Simbo nggak usah khawatir. Saya akan menjaga keamanan Siti selama dia mentas. Bahkan sampai dia kembali pulang ke rumah. Iya. Bo ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Bo, Siti. Pak. Ya Allah, Bo. Makasih, Bo. Akhirnya Bang ngizinin aku tampil, loh, Bo. Alhamdulillah. Ini sayang banget sama si Bo. Aduh. Ya Allah, makasih, Bo. Iya bener, si Mumun bisa kalah tarian sama si Siti. Mau ngomong apa? Ngomong apa? Apa ini, apa? Sudah, sudah Ngawur sampai. Sekarang orang-orang melibat paling dari Mumun. Sepertinya mereka lebih menyukai Siti. Bapak, ih berisik tau nggak? Ada apa sih? Ngomel-ngomel sendiri. Mun, sekarang ini posisimu gawat. Siti saat ini lagi tampil di rumah Pak Lurah. Apa? Pak Lurah ngundang Siti mentas tanpa sepengetahuan aku? Itulah. Sepertinya Pak Lurah sengaja menyembunyikan ini semua dari kita. Karena dia nggak enak sama kita. Ya iyalah. Jelas aja dia nggak enak. Orang dia lebih ngundang Siti kok ketimbang aku. Tapi Pak, ini nggak bisa dibiarin. Bapak harus ngelakuin sesuatu. Betul. Iya, Bos. Sini kamu. Ya wes, Pak Asisten Lurah. Sampai sini aja, rumah saya udah deket kok. Tapi saya dipesan sama Pak Lurah untuk mengantar kalian sampai rumah. Udah dekat. Udah, nggak apa-apa. Takutnya nanti Pak Asisten Lurah pulangnya malah kejauhan, udah malam ya. Iya, Ngerepotin. Bener nih? Iya, nggak apa-apa. Ya udah, kalau memang benar, Bapak pulang dulu ya. Iya, Pak. Kalian hati-hati di jalan. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, kalau ada apa-apa, cepat hubungi saya. Iya, nanti. Oke, Pak. Ya wes, terima kasih, Pak. Hati ya. Udah ada apa? Ayo, Wal. Baik. Baik, memang udah dititip. Kan kemarin Pak Lurah datang karo ibu bilangnya mau dijagain. Aduh, abang saya... Diam semuanya! Kalian, saya akan habisi! Mana kamu? Bapak, kita nggak punya duit kok, Pak. Cuma mau lewat doang. Duh. Jangan, Pak, jangan. Kamu kenapa tuh badannya gede
banget loh. Aduh, jangan Towal, Wal, ya Allah, Wal. Aduh, astagfirullah, Wal, jangan, Wal. Astagfirullah, ya Allah, Wal, bangun, Wal, tolong. Umpanmu tuh apa? Tuh kayak begitu Mike kan gak bakal datang. Cacing. Ya, kok begitu? Katanya nanti mau manggang-manggang buat aku ulang tahun. Kakak. Cie, yang lagi pacaran. Kenapa, Tomon? Kasian ya kamu ya. Cewek cantik kayak kamu kok pacarannya sama cowok gagap kayak dia. Emang gak ada cewek lain yang mau sama kamu? Hah? Enggak, cuma mancing. Kamu tuh ngomong apa tuh kok datang-datang ngomong kayak begitu? Orang sopan. Iya. Apa? Sok belagu kamu ya? Sok belagu apa tuh? Aku nggak ngerti. Kamu kok datang-datang begitu sama aku? Ya. Jangan marah-marah. Nantang lo ya? Nantangnya. Au. Ya Allah. Enggak. Apa? Enggak boleh dorong-dorong. Berani kamu? Hah? Berani lo sama gue? Atau enggak gue lempar ke empang? Mau? Jangan, ntar basah. Ya udah diam. Sawal. Aduh, Sawal. Tendaku, Mon, tendaku. Aduh. Mon. Ya Allah, Wal, tendaku diambil. Itu kan buat lari, toh, Wal. Ya Allah, Mon. Kenapa dia galak banget sama aku? Enaknya diapain ya ini selendang? Atau nggak gue buang aja. Kalau gue buang, dia nggak bisa mentas lagi. Dan nggak ada yang bisa nyaingin gue lagi. Siti, pakailah selendang itu untuk melawan Gani. Ya Allah. Ya Allah. Dok, Cahayu. Simbo ke pasar dulu ya. Ada yang mau aku omongin. Sebentar. Aku pengen banget mau jadi penari longkeng. Yang mau direstui dong, Bo, tolong. Niatku gak macem-macem, Bo. Aku cuma pengen cari duit. Aku mau bantuin bayar utang-utang Simbo. Demi Allah, gak ada yang lain, Bo, tolong. Mau ya direstui dong, Bo. Bangun. Bangun, Cahayu. Tolong, Bo. Cahayu. Simbo melarang kamu
jadi penari ronggeng itu supaya tidak sama seperti ibu kamu. Memang ada apa tuh sama ibu? Ibu kamu itu dulu penari ronggeng terkenal, Dok. Tapi dia meninggal secara tragis. Ibu penari ronggeng, masa aku nggak tahu toh, Mbok? Tolong cerita, Mbok. Ono apa toh, Mbok, karo ibu? Ibumu itu memakai cara yang salah, Dok. Iya, maksudnya cara yang salah tuh apa? Aku nggak ngerti. Ibumu pakai pesugihan, Dok. Ya Allah. Terus gimana sama bapak toh, Mbok? Bapakmu meninggal dibunuh orang. Ya Allah, bapak dibunuh sama siapa toh, Mbok? Cerita sama aku, kenapa toh bapak sampai dibunuh? Sampai sekarang pun si Mbok juga nggak ngerti siapa yang bunuh bapak kamu. Oh, bapak. Duh, Cahayu. Ternyata jiwa penari ronggeng ibumu menurun ke kamu, Dok. Mulai sekarang si Mbok restui kamu jadi penari ronggeng. Asal kamu tidak pakai cara yang salah. Iya, aku janji. Makasih, Mbok. Apa toh? Ya Allah. Saya mau kamu berhenti dari nari ronggeng. Berhenti! Kamu tuh kasar banget. Kamu nih apa sih? Siapa kamu? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Yang jelas kamu nggak boleh lagi ngerongeng kamu gini. Berhenti! Aku bingung ya. Kenapa kamu mesti ngelarang aku nari? Aku mau nari kayak mau enggak, bukan urusanmu. Iya! Apa? Iya! Hah? Kurang ajar tuh orang. Main masuk aja lagi. Sampaikan kepada Gani, jamnya sudah dekat. Siti bisa mukul saya. Jadi luka-lukamu karena selendang Siti? Iya, Bos. Bukan. Selendang Siti juga bisa bicara, Bos. Bicara? Dia aja. Bos, udah dekat. Ini tidak bisa dibiarkan. Siti! Siti! Keluar kamu! Mana Siti? Mana Siti, Bo? Siti nggak ada, Pak. Kowe jangan bohong ya, Bo. Tadi Siti baru saja mengajar anak buahku sampai meninggal. Astagfirullahaladzim. Sekarang akan kau habisi Siti. Kalian cari semua ke dalam. Di mana, Bo? Siti di mana, Bo?
Siti ada di kampung seberang. Katanya dia mau ngeronggeng, mau nari di sana, Pak. Bohong! Sekarang kau sudah berani melawan saya. Hah? Gimana? Bodoh, Chris! Wal. Sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Oh, ngomong. Yo. Tapi ya kalau boleh, aku mau bisiin. Hah? Boleh nggak? Dibisikin? Ya kalau boleh. Oh, boleh. Oh, boleh. Boleh banget. Boleh. Allah, aku jadi deg-degan nih loh. Aku juga. Bentar. Biar aku mengumpulkan semua keberanianku. Iya. Sini deh. Terima kasih loh. Kamu tuh baik banget gitu maksudnya. Makasih banget. Iya. Sama-sama. Iya. Ya wes tuh pulang, udah malam banget ini. Oh iya, mau pulang. Ya wes. Nih tas kamu. Oh iya, makasih. Aku juga mau ngomong sama kamu, boleh? Ya wes tuh ngomong apa? Tapi dibisikin juga. Mau dibisikin juga. Ya wes, boleh apa? Dadah. Kirain tuh mau ngomong apa. Ya wes, hati-hati ya. Dadah. Makasih, Wal. Iya. Aku masuk dulu. Assalamualaikum. Mbak. Mbak. Ini nih selendang saktinya. Tenang aja, Pak. Semua itu bisa saya atur. Oke, sampai nanti. Ya. Bos. Ada apa?
Ampun, Bos. Ternyata selendang itu memang sakti, Bos. Wajah saya terkena oleh selendang itu. Jadi kamu gagal mencuri selendang itu? Aduh, Bos. Saya sudah berusaha untuk mengambil selendang itu, Bos. Tapi ternyata selendang itu melayang-melayang ke udara. Kaki saya sampai tarik-tarik, Bos. Untung saya nggak bisa. Serem, Bos. Sudah kuduga. Selendang itu memang bertuah. Dan selendang itu sudah banyak memakan korban dari kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Bos? Kok bosan deh kalau jalan ke pemancingan kok gitu-gitu aja jauh. Biar nggak bosan. Aku ada ide. Itu apa? Gimana? Sambil jalan ke pemancingan, kamu sambil latihan ngeronggeng. Ya kok ngerongkeng di sini toh? Lah nggak cocok tempatnya. Masa tiba-tiba aku nari? Gini. Anggap aja lagi di panggung. Ya iya toh. Iya bener. Ini tempatnya cocok. Jadi aku nari di sini seolah-olah Kiku semua penontonku di bawah-bawah lagi ngeliatin aku. Kayak konser-konser pemain band. Betul. Lah kok kamu idenya pintar toh? Ya wes, kamu duduk di bawah jadi, ya. Nanti orang Tepuk tangan. Kamu jadi penontonku. Oke. Nanti pas aku nari kamu tepuk tangan ya. Oke. Yo. Ini dia. Kamu tuh apa toh? Siti. Tepuk tangan nih. Yeay. Bagus. Ayo, muter. Siti. Berhenti kamu. Tahu nggak? Gara-gara kamu, aku nggak pernah manggung lagi. Dasar kamu ya, penari urakan tahu nggak? Bisanya pakai ilmu hitam. Pakai ilmu hitam? Lah kamu ini ngomong apa toh? Masa kita nari dibilang pakai ilmu hitam? Ya nggak pakai gitu-gituan toh. Ini selendang, kenapa bisa ada di kamu lagi? Waktu kemarin aku buang. Ini pasti kamu kan? Tuh kan, bener kan kamu pakai ilmu hitam pasti. Apa tuh selendang dibilang ilmu hitam? Lah ini ada di pasar. Lah kalau kamu mau persis kayak begini kamu datang ke pasar. Ada, saya juga pernah lihat. Bisa ngeles juga kamu ya. Kamu berani sama kita. Kok ini apa tuh berani-berani? Udah. Jangan pada ribut. Diam. Ngomong masih belepotan aja kayak bayi. Belagu banget. Tunggu dulu. Kalau tadi kamu ngomong sama aku, menghina-hina aku nggak marah. Tapi kalau kamu menghina dia, Syawal, sahabatku, jelas aku emosi. Kamu nggak boleh begitu, jangan hinain Syawal. Udah deh. Memang dia tuh pantas dihina. Kenapa? Masalah buat kamu? Hah? Aduh, jangan sayang, kamu apa-apaan toh? Irna, jangan toh, itu dia. Aduh, ya Allah, tuh kan, bener kan? Udah aku bilangin, kamu jadi jatuh kan sekarang. Tunggu pembalasan gue ya. Astagfirullah, keganasan apa lagi? Yang jahat yang marah-marah siapa? Kok jadi dia mau balas aku toh? Jahat? Mbok, kedatangan saya ke sini karena saya ingin nangkep Siti, Mbok. Bisa kan, Mbok? Untuk kapan itu, Pak? Buat nanti malam, Mbok. Nanti malam? Lah kok mendadak banget toh, Pak? Iya, Mbok. Soalnya istri saya lagi hamil. Dan ngidamnya ingin lihat tarian ronggeng nanti malam juga. Tobil. Aneh. Wong ngidam saja kok pengen nanggap ronggeng loh. Bagaimana, Mbok? Mbok nggak usah khawatir. Kalau soal honor, saya akan bayar lebih tinggi dibanding di tempat yang lain. Bukan itu, Pak. Saya minta nanti pulangnya jangan terlalu malam, Pak. Kalau soal itu, Mbok nggak usah khawatir. Mbok tenang aja. Iya. Nanti saya sampaikan pada Siti, Pak.
Berarti bisa ya, Siti tampil malam ini juga? Ini honornya. Sisanya, setelah Siti tampil selesai, saya akan bayar. Saya, Pak. Akhirnya selendang ini kena juga. Aduh, Mas, ini kok punya saya, Mas. Mas balikin, Mas. Mas, ya Allah. Selendang ini sudah menjadi milik kami. Dan sekarang, kami tuannya yang menguasai selendang ini. Abang saya mau nari, Mas. Tolong dong, Mas. Sepertinya ada arwah yang masih menyimpan dendam sama aku. Lalu, apa yang harus kami lakukan bertiga, Bos? Udah, Pak. Usir aja si Siti itu dari kampung ini. Itu ide yang bagus, Bos. Kalian dengar itu? Cepat kalian pengaruhi warga untuk mengusir Siti dari kampung kita. Baik, Bos. Kamu tenang aja. Bapak akan menyelesaikan semuanya. Bapak janji? Iya. Dengar ya. Kalian tahu nggak? Kalau si Siti punya pesugihan. Pesugihan? Pesugihan? Iya benar. Coba aja lihat. Dia mendadak terkenal. Sampai si Mumun dikalahkan dengan Siti. Sekarang kita usir dari kampung ini. Bagaimana? Nah, itu maksud gua. Ayo. Ya. Udah ayo sekarang. Kalau begitu caranya, berangkat. Ayo. Di Siti memakai pesugihan. Bagaimana caranya kita mengusir Siti dari kampung kita ini? Jadi begini, Pak. Kalau jadi kampung saya jelek ini. Kalau begini. Begini aja. Bapak dan Ibu kasih tahu semua warga bagaimana caranya Siti keluar dari kampung kita ini. Ya udah, sekarang juga kita pergi ke tempat Siti dan kasih tahu warga yang lain agar kumpul di rumah Siti. Kita usir dia dari kampung ini. Ya, betul. Ayo. Yuk. Siti, buka pintunya. Iya. Ya Allah, apa toh? Bikin kaget ah. Bahaya banget. Bahaya apa? Itu warga mau ke sini. Ya Allah, ya Allah. Aku salah apa ya Allah? Aku salah apa ya Allah? Allah mau bunuh aku. Jangan kenceng-kenceng. Aku takut banget. Tenang, Bapak.
Sebenarnya ada apa ini? Begini Pak Lurah, Siti sudah pakai pesugihan. Tenang, tahan emosinya. Kalian tidak boleh dengan sembarangan merusak rumah orang. Itu namanya tindakan kriminal. Kalian semua bisa dipenjara nanti. Pak Lurah, Siti juga seorang pembunuh Pak Lurah. Anak buah saya tewas karena kena sabetan selendangnya. Dan selendangnya itulah pesugihannya. Ya, betul. Tunggu dulu, tenang, tenang. Pak Gani ini bagaimana sih? Mana ada orang mati hanya dengan sabet selendang saja, hah? Tapi selendangnya sudah diisi dengan pesugihan dan ilmu-ilmu hitam. Betul? Ya. Tuhan. Ya Allah, Pak Gani ya Allah. Tunggu dulu, tenang dulu. Kalian tidak boleh mempercayai kekuatan suatu benda. Itu bisa syirik namanya. Percayalah kepada kekuatan Tuhan. Emang sih benar. Betul. Sudah. Sekarang kalian semua pulang. Ayo. 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 Alhamdulillah. Pada pergi. Ayo, kita ke Pak Lurah. Dengar Pak Gani. Sekali lagi Pak Gani mengganggu keluarga Simbo, saya akan mengambil tindakan tegas. Karena semua orang di kampung ini berhak untuk hidup tenang. Siapapun dia. Ayo. Pak Lurah, makasih ya. Bos. Kita mau mana, Bos? Udah ikut aja. Tuh, kamu lihat. Ada seorang yang sedang menari ronggeng malam-malam begini. Siapa ya? Hantu! Kalau kamu masih ingat aku. Mau apa lagi kamu kesini? Bukannya kamu sudah mati? Aku kesini untuk menuntut balas kepadamu atas perlakuanmu dulu. Suntik, serahkan uangmu. Gani, tolong suamiku, Gani. Gani bawa ke puskesmas, Gani. Gani, dia habis ditusuk perampok, Gani. Apa untungnya aku menolong kalian? Apa untungnya aku menolong orang yang pernah menolak cintaku? Gani, tolong lupain masa lalu, Gani. Weni, aku masih ingat hari di mana kamu menolak cintaku. Kamu udah miskin, belagu. Kamu lebih memilih dia yang kere. Sekarang rasakan penderitaan kamu. Biarkan dia mati. Kamu akan miskin dan sengsara selamanya. Lepaskan. Gani.
Sehari setelah pemakaman suamiku, aku melihat perampok yang membunuh suamiku. Dan ternyata itu adalah salah satu dari anak buahmu. Aku ingin menjebloskanmu ke dalam penjara, tapi aku kurang cukup bukti. Lalu aku melakukan pesugihan hingga menjadi penari ronggeng terkenal dan kaya raya. Lalu aku balas dendam kepadamu. Setelah itu aku menjadi pengikut Nyi Lewang untuk mendapatkan pesugihan. Dan aku menjadi penari ronggeng terkenal. Namun, aku tidak memberikan satu-satunya anak kesayanganku untuk menjadi tumbal Nyi Lewang. Nyi Lewang murka. Lalu aku dibunuhnya secara tragis. Gani, ini semua kesalahanmu. Aku akan menuntut balas sekarang. Aku akan membuatmu tersiksa hingga merasakan sakit. Saatnya kamu mati. Bos! Bos! Aduh, bos kita kenapa nih? Yuda, angkat bos ke kamar. Cepat! Ayo Tom, Bo. Lah kok lama, orangnya berat ya. Aku capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong kok ini berat banget. Aku bantuin. Nah, kamu dari mana tuh? Rumah. Dari rumah lo pantas. Siti. Si Momon. Apa tuh, Mon? Masih aja ya kamu pakai selendang itu? Jangan-jangan bener lagi, itu selendang pesugihan, ya kan? Lah iki apa toh? Lah kok selendang dibilangnya pesugihan terus, aku bingung tuh. Enggak. Udahlah. Jangan tuh, iki punya aku. Loh, kok iki punya aku, jangan toh. Kasih saja, Nduk. Kasih saja. Jangan, Tompora ini buat ngerongkeng kok malah dikasihin ke dia tuh. Wes sudah, kasih saja. Enggak toh. Ya Allah. Itu gimana dong, Om? Enggak ada nafas. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Bubun. Nduk, selendang itu selendang Weni, Nduk. Punya ibumu. Dia kalau ngeronggeng ya pakai selendang itu. Benar. Nggak mungkin, Mbak. Lah masa aku punya ibu tuh, Mbak? Gimana ceritanya tuh, Mbak? Iya, selendang itu yang bikin celaka ibu kamu. Karena dia tidak mau memberikan tumbal kamu itu untuk pesugihannya. Iya. Ntar dulu, Bu. Ya, aku sekarang baru nggak. Lah berarti hantu-hantu itu yang sering datang ke rumah, yang sering datang menghantui aku. Lah itu ibu maksudnya. Iya. Begini, sebaiknya selendang itu kamu buang saja. Ya? Kemana? Atau begini. Kamu cari orang pinter. Cari orang pinter untuk mengusir selendang itu. Ayo. Bos! Mungut, bos! Mungut, bos! Mungut, bos!
Mumun. Mun. Mumun jangan tinggalkan Bapak, Mun. Jangan tinggalkan Bapak, Mun. Mumun. 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 Siti. Siti. Kalian cari Siti. Dan bawa selendangnya kemari. Kalau perlu bakar rumahnya. Baik, Bos. Cepat. Baik, baik, Bos. Cukup, cukup. Udah. Ya, cukup. Silakan ikut. Silakan. Siti, jangan sekali-kali kamu buang selendang ini, atau kamu akan celaka. Jangan buang selendang itu. Bu, nggak bisa, Bu. Siti harus buang. Siti nggak mau, Bu, banyak korban dari selendang ini, Bu. Ibu harus ngerti. Tidak bisa. Selama dendamku belum terbalaskan, kamu tidak boleh membuang selendangku. Ini bener-bener iki. Bosan aku ketemu dia terus, ini gimana toh biar dia pergi. Kita coba cara lain deh. Aku udah nggak tahu cara apa lagi. Ayo lah bawa aja, kita hancurin gimana caranya. Aku bosan tiap hari begini terus. Sini! 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 Woi! Sini keluar! Ayo, cepat keluar! Sini! Di mana kau? Sini, cepat keluar! Sini! Keluar, Sini! Keluar, Sini! Sini! Ah! Nggak ada orang sama sekali. Gimana? Cari tempat lain. Yaudah. Yuk, tempat lain. Iki bener-bener nyebelin banget nih selendang iki. Ini Beta gunting. coba. Raisa, ya Allah. Lah kok patah? Iki gimana guntingnya patah? Ya. Ih. Coba. Bakar. Coba dibakar. Ini pasti bisa kalau dibakar. Ya Allah, itu gak kebakar. Selendang aneh. Ya Allah, sawal!
nikahin aku toh, Mal. Mal, Sawal bangun, Mal. Aduh, Sawal. Ya Allah, Sawal. Bos. Lapor, Bos. Siti nggak ada di rumahnya, Bos. Terus? Benar, Bos. Kita sudah mencari Siti di segala penjuru. Tapi Siti tidak ada, Bos. Terus? Loh, kok terus-terus, Bos? Kalian nggak becus semuanya ya? Kalau nggak ada di rumah, cari dong kemana sampai dapat. Baik, Bos. Sekarang, Bos. Ya sekarang. Baik, Bos. Kalau perlu bawa Simbo kemari. Iya, Bos. Cepat udah. Baik, Bos. Ayu, ngapain kamu nangis? Loh, pipi kamu kenapa? Ini loh, Mbok. Itu. Tadi kita berdua pergi ke orang pintar. Terus katanya iki selendang harus dikubur. Ya wes kita kubur. Tiba-tiba dia ngikutin lagi, Mbok. Kita berdua tuh kesel. Sama Sawal mau diinjek-injek, dihancurin. Dia marah, Mbok. Malah nyambut muka Sawal. Sawal sampai pingsan, Mbok. Astagfirullahaladzim. Dia bilang, katanya aku nggak boleh buang selendang ini sampai dendamnya terbalas. Aku nggak ngerti, Mbok. Dendam? Sudah, sekarang kita pulang. Kita pulang, kamu buang selendang itu di situ. Biar diambil orang. Sana, cepetan. Ya wes, kamu aja lah. Taruh, situ. Iya. Ayo kita pulang. Ya, Mbok. Cepetan ya. Ya, Selendangnya kok ada di sini? Wow. Tuh kan, bener kan? Balik lagi toh. Ya Allah. Loh, iki pintunya kok yang terbuka? Astagfirullahaladzim. Siapa sing rusak rumahku? Wong edan tenan kok. Ya Allah, ini kelakuannya sapa toh, Mbok? Ya Allah. Yuk, Cahayu, Nduk. Kamu sekarang lapor sama Pak Lurah. Ya? Iya. Aku pergi dulu, Mbak. Iya. Astagfirullahaladzim. Ayo, Wak. Pak Lurah. Apa? Tunggu. Aduh. Pak, tolong saya, Pak. Itu rumah saya. Begitu saya buka, udah berantakan banget, Pak. Udah hancur, Pak. Kamu tidak tahu siapa yang melakukan? Nggak tahu, Pak. Pak Lurah, Pak Ayo, Pak. Ya sudah. Lihat aja, Pak. Ayo, Pak. Kita ke sana, ayo. Emo! Wah, di mana Siti? Siapa kamu? Hah? Kamu pasti yang merusak rumahku, ya kan? Kami kesini mencari Siti. Siti tidak ada di rumah ini. Siti ada di kampung seberang. Dia mau nampai di sana, mau naring ronggeng di sana. Baik, bawa Simbo. Bong. Ayo. Ayo jalan. Anak saya. Pengejian. Ayo cepat. Gak mau. Awas kamu ya. Pengejian kamu. Mbok, ini Pak Lurah, Mbok. Mbok. Pak Lurah, si Mbok nggak ada di dalam. Aduh. Nggak ada gimana? Nggak tahu, pokoknya nggak ada gitu. Ini Pak Lurah, Mbok. Siti, kamu mau kemana, Siti? Akhirnya kamu datang juga.
Gani. Siti! Ibu. Gani. Sekarang juga kue lepaskan ibuku. Siti, kamu tenang saja. Simbokmu dalam keadaan baik-baik. Jangan banyak ngomong! Aku minta sama kowe lepaskan ibuku. Rupanya sudah kemasukan arwah Weni. Ibu bangun, Ibu! Ibu! Gani! Gani! Ibu! Gani! Gani, mana kamu? Gani! 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 Masih tengah jalan, mengganggu orang aja. Hei! Minggir kamu! Mau mati kamu tengah jalan? Siti! Tabrak! Mati! Aku tidak takut sama kamu. Diam. Sekarang ini ajalmu sudah dekat, Gani. Rasakan. Sekarang saatnya aku balas dendam atas kematian suamiku, atas penghinaanmu, dan atas kematian Simbo. Jangan, Weni, jangan. Jangan. Maafkan aku. Tidak ada kata maaf buat orang sepertimu. Ya Allah. Pak Gani. Tuhan.
Siti. Ayo. Ayo. Aduh. Lagi. Siti. Aku udah pikirin ya. Sebaiknya kita nggak usah di kampung ini aja deh. Nggak aman. Iya. Aku juga mikirnya begitu. Kalau kita itu cari tempat baru. Betul. Kemana? Belum tahu. Pokoknya yang penting kita bisa nyaman di tempat yang baru, nggak kayak sekarang. Ayo. Dan satu lagi. Ini belum selesai ngomongnya. Kenapa? Gimana ya mau ngomongnya? Aduh. Deg-degan. Sama, deg-degan juga. Kok bisa? Pegang dulu tuh. Iya. Jadi selama ini aku tresno karo kowe. Tresno artinya apa? Kirain udah tahu. Maksudnya aku cinta sama kamu itu loh. Maksudnya kamu cinta sama aku? Iya. C-I-N. Iya itu. Ya udah, kita pergi aja. Ayo, pegangan juga boleh.